Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 yang belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Yang kita pelajari hari ini adalah PPKN KD 1.3 sampai 4.3 mengenai keberagaman kegemaran individu. Yang kedua IPS KD 3.3 dan 4.3 mengenai kegiatan ekonomi penduduk. Sedangkan yang ketiga adalah bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengenai karakteristik individu dalam cerita fiksi. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, keragaman individu. Sebelum itu, kita pahami dulu ya, apa sih kegemaran itu? Kegemaran adalah salah suatu aktivitas atau kegiatan positif yang bermanfaat dan paling kita sukai serta kita minati. Jadi di sini ada 3 kata kunci ya. Ada kegiatan positif, kita sukai, kita minati. Ini juga ada 4 sih, 4 ya, bermanfaat juga. Jadi kegiatan itu bernilai positif, bermanfaat, dan kita sukai serta kita minati ya. Ini seperti main musik, di gambar itu ya menjahit, senam, skaters, dan lain sebagainya. Contoh kegemaran ya antara lain menyanyi lagu daerah, lagu nasional, lagu pop, dangdut, dan sebagainya ya. Juga menulis, puisi, cerpen, pantun ya. Olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, basket, main alat musik seperti main gitar, bola, biola, piano, drum band, menggambar pemandangan binatang tumbuhan, dan membaca Al-Quran, buku, koran, majalah, dan komik. Semuanya ini kan memiliki manfaat ya. Bahkan kalau kita tekuni, nanti gimana? Jika kita tekuni dengan cara mengembangkan dan mengasah keterampilan itu ya, sebenarnya adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan kita keragaman ya. Jadi kita asah, kita kembangkan ya. Nantinya kalau kalian bersungguh-sungguh ya dalam ini mengembangkan dan mengasah keterampilan dalam kegemaran kalian, ini akan menghasilkan keuntungan ya berupa prestasi dan finansial. Seperti kalau kalian suka olahraga, bulu tangkis gitu ya, kalian masuk klub bulu tangkis nanti bisa tersalur bakatnya, berlatih dengan tekun, hingga akhirnya bisa menjadi atlet seperti itu ya. Nih contohnya ya, berawal dari hobi, Aswin raup puluhan juta dengan beternak murai batu. Jadi Pak Aswin ini suka memelihara burung ya, hingga dia membeli burung murai hingga akhirnya dapat untung dari penjualan burung murai. Ya, tiap bulan 10 juta kan lumayan itu ya. Lumayan banyak untuk hobi. Hobinya itu bernilai ya, bermanfaat. Bermanfaat untuk ini ya, psikisnya dia senang selalu senang, juga mendapatkan uang. Ya, seperti itu. Jadi kalian temukan apa sih hobi yang kalian miliki, kegemaran yang kalian miliki, terus kalian kembangkan, kalian tempa ya, kalian asah keterampilannya hingga bisa mendapatkan eh, performa yang baik dari hobi kalian hingga bisa menghasilkan prestasi atau keuntungan finansial ya, seperti itu. Terus bagaimana kita untuk menyikapi yakni wujud saling menerima keragaman itu, keragaman ini ya atau keragaman hobi. Ya ini yang pertama adalah menghargai kegemaran teman. Perbedaan itu kan keniscayaan ya pasti ada. Jadi kita harus menghormati, menghargai, biarkan mereka dengan kesenangannya itu. Nih saling bantu walaupun kita beda kegemarannya ya. Hobinya beda. Yang satu main bola, yang satu main
bulu tangkis kan bisa ke lapangannya bersama-sama ya. Terus bisa saling mengingatkan, hei waktunya olahraga, waktunya latihan, ayo pergi latihan di lapangan itu. Kan itu juga positif ya. Terus saling membantu seumpama waktu main bola, bolanya kempes, kamu yang nggak suka main bola punya ini pompa, kalian pinjami. Seperti itu ya. Terus toleran terhadap kegemaran lain di lingkungan. Seumpama kalian suka sepak bola tapi di lingkungan kalian suka voli, ya nggak apa-apa ya, jangan dikomen, biarkan saja kan itu kegiatan positif ya, bernilai kesehatan tentunya ya. Terus mendukung teman ya untuk menekuni dan mengembangkan kegemarannya. Saling bantu ya, kita dukung. Seumpama ada teman yang suka menggambar, kalian dukung dengan cara memberikan referensi gambar-gambar yang baru seperti itu ya. Terus mengapresiasi teman yang meraih prestasi pada kegemarannya. Jadi teman yang berhasil mengembangkan bakat dan minatnya itu ya, ya akhirnya berprestasi, kalian puji, kalian beri apresiasi ya, biar mereka senang dan tambah terpacu seperti itu. Lanjut pada pembahasan kedua mengenai kegiatan ekonomi penduduk di pelajaran IPS ya. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu pada dasarnya adalah upaya atau usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi manusia untuk bertahan hidup melakukan kegiatan ekonomi. Meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi ya. Ketiga kegiatan itu saling berkaitan ya. Tiga kegiatan ini ya, produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini saling berkaitan. Ya. Ini kira-kira produksi itu menghasilkan barang, terus disalurkan melalui proses distribusi atau kegiatan distribusi hingga sampai konsumsi, yakni pemakaian barang oleh konsumen ya. Begitupun roda ini akan terus berputar. Ini namanya kegiatan ekonomi. Contohnya, ada orang yang memproduksi tempe. Tempe itu dijual oleh orang yang pedagang keliling itu ya. Terus dibeli oleh ibu kalian untuk digoreng, untuk dimakan ya. Itu namanya konsumsi. Seperti itu, kalau tempenya sudah habis, akan diproduksi lagi oleh pengrajin tempe. Begitupun berulang-ulang, inilah yang namanya kegiatan ekonomi. Saling berhubungan dan berulang-ulang. Ya. Ini penjelasannya ya, kegiatan produksi itu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai barang dan jasa. Di sini menghasilkan dan menambah nilai. Kalau menghasilkan itu berarti barangnya belum bentuk ya. Contohnya rotinya belum ada kan, yang ada cuma tepung. Ya kan nggak jual tepung, jadi jualan roti. Tapi kalau kerajinan ya, seumpama kerajinan mebel itu tergolong juga menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi kayu kalau dijual itu murah ya, terus diproduksi menjadi barang mebel hingga nilainya bertambah tentunya ya. Yang cuma satu kubiknya seumpama 5 juta, kalau jadi bahan mebel itu bisa berkali-kali lipat tentunya ya. Pelakunya itu disebut produsen, yang membuat itu disebut produsen, hasil kegiatannya disebut barang produksi ini ya, barang ini maaf. Selain untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan produksi ini juga bermanfaat untuk mengurangi pengangguran. Ya, jadi orang yang menganggur diajak, ayo kerja sini, kita buat tempe, kita buat mebel, kita buat pakaian, kita jahit.
bisa membuat roti dan lain-lainnya. Jadi menyerap tenaga kerja. Terus yang kedua adalah distribusi. Kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi distribusi itu menyalurkan ya dari barang yang diproduksi pabrik itu nggak tahu dijual kemana, terus didistribusikan sama konsumen apa distributor ini kepada kita sebagai pembeli atau konsumen ya. Perannya itu untuk menjembatani ya kebutuhan konsumennya apa dan penyaluran barang yang sudah jadi. Contohnya apa? Toko kelontong itu ya dijual apa? Pabrik mengirim barang seumpama beras gitu ya. Oh, bukan beras sudah. Ini apa ya? Produk makanan gitu ya. Pabrik mengirim produk makanan ke toko kelontong terus dijual kepada konsumen. Ya, itu namanya distribusi kan ya. Ada juga kurir, biasanya kalau GoSend itu ya kan atau GoFood itu menjual makanan terus diantarkan sama dia, ada ongkosnya ya. Itu namanya juga distribusi. Begitupun juga ekspedisi, yakni pengiriman barang dalam jumlah besar ya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah konsumsi, yakni memakai atau mengurangi nilai guna barang dan jasa hasil produksi ini ya. Jadi dipakai, dimakan ya, terus diapakan? Makan, diminum, terus barangnya itu dimanfaatkan, sama kursi buat duduk, itu namanya konsumsi ya. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup manusia itu ya, itu dibeli ya pada distributor nantinya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari konsumen itu sendiri. Terus yang ketiga adalah karakteristik individu dalam cerita fiksi ya. Kita pahami dulu apa itu tokoh ya. Karakter dari tokoh, ada tokoh, ada penokohan ya. Kalau tokoh itu orangnya, kalau karakter itu sifatnya. Kita mengerti dulu ya, apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan. Ini memiliki sifat, watak, atau karakter di dalam berbagai peristiwa. Jadi orangnya ini memiliki karakter ya. Orang yang menjalankan cerita itu ya namanya tokoh, dia mempunyai sifat, watak, atau karakter ya untuk ini menceritakan suatu hal dari suatu cerita tersebut ya. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh itu dibagi tiga ya. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Kalau tokoh utama itu tokoh yang sering muncul ya, yakni ditonjolkan. Kalau dalam sebuah cerita itu sering disebut namanya, itu namanya tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh pembantu, yakni tokoh yang berperan untuk menunjang kisah dari tokoh utama agar cerita lebih menarik. Ini muncul ya, tapi tidak terlalu sering. Biasanya menyertai, kalau tokoh utamanya itu baik, tokoh pembantunya juga baik, biasanya seperti itu ya. Terus ada juga tokoh figuran, yakni cuma sesekali muncul ini ya, sesekali muncul dalam sebuah cerita. Biasanya kalau di film Indonesia itu ya figurannya itu artis apa namanya tokoh-tokoh terkenal biasanya. Jadi dia di ini di apa namanya diajak biar film itu naik ratingnya atau penontonnya semakin banyak. Seperti itu ya. Kalau berdasarkan wataknya ada protagonis yakni tokoh baik dan antagonis tokoh jahat serta tritagonis yakni tokoh penengah. Jadi nanti di sini akan ada konflik ya antara protagonis dan antagonis.
nanti ditengahkan oleh cerita kunis. Ya, mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.